Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zulsmitah, NIM 2233429 dari kelas 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 3 dan 4, yaitu dengan matkul farmakologi, yaitu dengan judul fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu farmakologi. Jadi, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan dan pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Istilah farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakos yang berarti obat dan logos berarti ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase farmakokinetik. Farmakokinetik yaitu keseluruhan proses yang dialami oleh molekul obat, mulai dari masuknya obat ke dalam tubuh hingga keluarnya obat dari dalam tubuh. Selanjutnya, rute pemberian obat terbagi menjadi 3. Yang pertama, internal, yang terdiri dari oral, sublingual, dan rektal. Selanjutnya, yang kedua yaitu parental, yang terdiri dari intravena, intramuskular, subkutan, dan intrakutan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu lain-lain, yang terdiri dari inhalasi, intranasal, dan topikal. Selanjutnya, proses farmakokinetik yang terdiri dari 4, yaitu absorpsi obat. Absorpsi obat yaitu proses senyawa obat dipindahkan dari tempat absorpsi ke dalam sirkulasi sistematis. Faktor yang mempengaruhi absorpsi terbagi menjadi 2, yaitu transfer pasif dan transfer aktif. Yang kedua yaitu distribusi obat, yaitu suatu kegiatan penyaluran persediaan obat, baik maupun bahan obat, sesuai dengan kualitas yang didistribusikan tersebut. Faktor yang mempengaruhi distribusi obat yaitu ada 3. Yang pertama, aliran darah. Yang kedua, permeabilitas kapiler. Yang ketiga, ikatan protein. Selanjutnya yaitu metabolisme. Metabolisme adalah proses tubuh untuk mengubah komposisi obat menjadi lebih larut untuk dapat dibuang keluar menjadi metabolisme aktif. Faktor yang mempengaruhi metabolisme yaitu kondisi khusus, pengaruh gen, pengaruh lingkungan, dan usia. Dan yang terakhir yaitu ekskresi. Ekskresi merupakan proses pembuangan sisa metabolisme dan benda tidak berguna lainnya. Ekskresi merupakan proses yang ada pada semua bentuk kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke fase farmakodinamik. Fase farmakodinamik ada 5, yaitu yang pertama, mekanisme kerja obat. Yang paling umum ialah terikat pada tempat reseptor sel. Tempat reseptor berikatan dengan obat karena memiliki bentuk kimia yang sama. Obat dan reseptor memiliki keterikatan. Yang kedua yaitu efek obat. Faktor yang mempengaruhi efek obat yang pertama yaitu faktor pasien dan faktor obat. Cara menghilangkan efek obat dalam tubuh yang pertama yaitu mengeluarkan obat yang tersisa, yang kedua memperbanyak air minum. Yang ketiga yaitu efek samping. Efek samping yaitu suatu dampak atau pengaruh yang merugikan atau yang tidak diinginkan oleh seseorang, yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan atau intervensi lainnya. Efek samping akan hilang apabila seseorang melakukan penghentian pengobatan atau dosis yang berkurang. Yang keempat yaitu efek teratogen. Efek teratogen yaitu efek yang menyebabkan kelainan mayor. Efek ini terjadi bila obat diminum pada fase organogenesis. Obat-obat teratogen yang dapat menimbulkan efek bagi janin yaitu yang pertama aminopterin, yang kedua tetokrosat, yang ketiga misoprostol. Yang terakhir yaitu efek toksis. Efek toksis adalah berbagai keadaan atau faktor yang mempengaruhi efektivitas atau faktor absorpsi dan distribusi suatu zat dalam tubuh. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.